wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga, salam olahraga, salam olahraga jaya. Pada pagi ini, alhamdulillah PTN Bintoro kedatangan tamu terhormat yang sangat saya tunggu-tunggu dan selalu ngangeni. Intinya kita selalu termotivasi hanya lihat pada YouTube-nya, kemudian teknik-tekniknya sangat menghibur, menginspirasi, dan betul-betul ditunggu teman-teman, terutama teman-teman Bintoro, mungkin para pecinta Bintiker ataupun yang baru belajar Bintiker gitu ya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang membanggakan dan sangat kami tunggu-tunggu, yaitu Bang Mulyono, Bang Mulyadi. Sorry, saya membacanya di FB itu Mulana. Pondok itu. Oh, gitu. Ya, Bang Mulyadi. Ini alhamdulillah Bang Mulyadi datang ke sini itu sudah berapa kali ya? 2 kali ya, terakhir ini 3 kali ya. Alhamdulillah yang terakhir kemarin hampir 1 tahun perjalanan Bang Mulyadi itu bersama PTN Bintoro. Sempat kita tanya-tanya perjalanan beliau seputar dunia pingpong. Kita akan mengupas lagi. Alhamdulillah ditakdirkan Bang Mulyadi pulang kampung ke Purwodadi ini sempat mampir. Agendanya begitu banyak ternyata, dan alhamdulillah PTN Bintoro kehadiran itu suatu hal yang luar biasa. Ini Bang Mulyadi yang kita kenal dengan Mulyadi Bintiker. Banyak sekali konten-konten terkait dengan Bang Mulyadi, permainan-permainan termasuk dalam Bintoro Miftah. Itu kita juga pernah meliputnya baik dalam podcast maupun dalam ajang turnamen. Kali ini Bang Mulyadi kita akan tanya-tanya seputar perjalanannya tentang malang buana dunia pingpong di Nusantara ini. Ini Bang Mulyadi ada beberapa hal-hal yang penasaran ingin kita tahu, mungkin saya atau teman-teman Bintoro atau yang lainnya, terkait dengan agenda-agenda turnamen yang dalam waktu-waktu dekat ini. Apa ini yang menjadi agenda-agenda turnamen, kemudian seperti apa persiapan-persiapannya, bisa jelaskan ke kami supaya kami ini pecinta dari Bang Mulyadi Bintiker ini benar-benar bisa mempelajari sepak terjangnya, spiritnya, motivasinya, dan seterusnya. Silakan Bang Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, agenda berikutnya adalah selalu rutin mengikuti turnamen yang sesuai kelasnya lah, minimal kelas-kelas umum atau veteran. Kita keliling-keliling Indonesia, ada panggilan di mana kita siap, ada akomodasi kita siap. Intinya tujuan utama tetap silaturahim, yang kedua namanya bertanding, kita cari prestasi juga pengalaman gitu ya. Jadi kita semangat lah, optimis ya, itu aja Pak. Ya, berarti ini agenda-agenda dalam waktu dekat ini memang posisinya tetap menjalin silaturahmi, memperbanyak teman, kemudian cari turnamen-turnamen pada kelasnya gitu ya. Ya, intinya mencari happy, mencari berkah dari silaturahmi itu sendiri ya. Mudah-mudahan ada yang menjadi ini ya, merekatkan semua teman ya, tidak ya, menghibur, menginspirasi dari teman-teman. Baik, dan Haris, kan Bang Mulyadi kan berarti kan posisinya kesana kemari, artinya selalu tidak lepas daripada bed ini ya, tidak selalu wajib ini senjata. Kemarin kita dalam kolom komentar ini, Bang Mul ini senjatanya itu yang bintik sama polosnya pakai apa yang saat ini yang dipakai? Yang saya pakai ini sementara masih pakai produk Victas ya. Kayu yang cocok lah sesuai karakter saya, pemain defensif ya. Intinya produk Victas itu sudah
dapat endorse gitu. Kita alhamdulillah cocok, kita kerjasama. Berarti kayunya kayu vitas, Karet karetnya vitas. vitas, terus bintiknya Bintik masih proses dan ada 2 versi, yang proses dan resmi. Jadi kita siap-siap turnamen itu bukan di panitia. Kalau kita peraturan resmi kita pakai resmi, kalau pakai bebas kita pakai bintik proses. Kita intinya mengikuti peraturan panitia. Gitu. berarti teman-teman Bangmul ini tidak hanya bisa ya prosesnya saja, tapi yang resmi yang diizinkan di PTMSI atau ITF bisa menggunakannya, juga siap untuk ya menjadi senjata dari Bangmul. Lah, untuk prosesnya ini apa mereknya ini? Proses variasi, saya intinya banyak jenis varian biar lawan tidak dihafali lawan, kan masing-masing bintik itu punya karakter. Nah, intinya saya selalu ganti-ganti karet biar tidak kedeteksi lawan. Soalnya pada hafal. Boleh bisa dibocorkan apa saja mereknya itu? Wah, banyak, ada merek Ginhe King, ada Neptune, ada Velung, ada Viper. Intinya banyak sekali varian, tinggal menyesuaikan lawan atau lagi mood timingnya yang bagus ini buat lawan seperti ini. Kita ke Jakarta ketemu pemain ini, kita harus pakai bintik yang ini sesuai, intinya ya sesuai kebutuhan, Pak. Gitu. Itu yang memproses Bang Mulyadi sendiri atau ada orang yang memproses ini? Alhamdulillah itu saya sendiri supaya speknya sesuai dengan karakter saya, jadi ketahuan berarti kualitasnya. produser membuat inovasi karet yang normal menjadi sesuai dengan selera permainannya. Banyak merek ya, bagi teman-teman yang selera bintik-bintik proses silakan, atau bintik normal juga bisa melalui Bang Mulyadi ya, jadi langsung di kolom komentar ini ya, nanti kita lanjutkan ke Bang Mul untuk Jabril Bang Mul sendiri. Untuk karetnya itu posisinya yang paling sering dipakai apa ya? Karetnya yang suka dipakai merek apa itu? Bintiknya atau ya bintiknya? Paling sering ya mungkin produk Ginhe King itu, Ginhe, produk Ginhe lah. Atau Velung. Ginhe atau Velung itu yang tengahan atau yang panjang? Yang panjang, itu tanpa spon. Tanpa spon, panjang Ginhe atau Velung. Kemudian diproses. Itu biasanya proses yang sangat lentur, tengahan atau tergantung selera, nanti ya menyesuaikan lawan juga. Ini tipe ini cocok bintik ini, tipe serang bintik ini, kita lawannya mayoritas yang seperti apa gitu. Untuk memproses karet itu butuh berapa jam itu? Wah, itu namanya sebenarnya gampang-gampang susah. Hasil enggak gitu ya? Bisa dijelaskan kalau itu, soalnya itu termasuk apa ya? Ini bongkar dapurnya Bang Mul. Artinya rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Ya maaf Bang. Ini yang jelas bagi Anda, kebetulan beberapa orang yang sempat menuliskan ingin pesannya gimana, ya ada, silakan Anda pesan kepada Bang Mul, nanti kita akan kirim nomor. Kalau memang kondisinya serius akan kita japri gitu ya, nanti langsung berhubungan, karena saya hanya sekedar mengantarkan. Baik Bang, selanjutnya ini kan Bang Mul kan target adalah selalu mencari event-event yang sesuai di kelasnya, menjadi silaturahmi, mencari keberkahan, seduluran, saklawase. Kemudian pertanyaannya ini, Bang Mul ini kebanyakan berdomisili atau stay di mana itu? Habitatnya di mana itu, komunitasnya? Saya untuk akhir tahun ini saya stay di Jakarta. Jakarta. Karena di sana itu ya satu pingpong rame dan istilahnya panggilan banyak, kita bisa buat mencari cuan lah, pemasukan. Turnamen juga rutin tiap minggu ada, jadi kita nggak repot cari turnamen. Boleh tahu Jakarta tepatnya sekitar mana ya? Jakarta di daerah Bekasi, di daerah Sunter, yang tempat strategis itu. Jadi kemana-mana itu dekat, kita nyari tempat strategis. Banyak klub di sana, banyak pecintanya juga. Wah, luar biasa. Kalau Jakarta itu waduh tiap hari. Itu Jakarta mana ya? Jakarta Pusat? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Sunter ya. Ya, ini bagi teman-teman yang tinggal di Jakarta, silakan setiap minggu bahkan ya. Setiap hari bahkan ada
untuk mania-mania pimpong. Ya. Ya, otomatis kan hampir di sana itu mengenal Bang Mul kan ya, di Iya. Jakarta ya, alhamdulillah itu ya. Nambah silaturahmi, nambah pertemanan, terus penghobi berat ini. Selanjutnya nih Bang, untuk ke depan Bang, apa yang menjadi target utama baik dalam jangka pendek ini sampai ke depannya? Artinya Bang Mul memiliki ambisi apa untuk jangka tahun ini, kemudian tahun-tahun mendatang bisa diceritakan ke kita ini Bang. Dan mungkin teman-teman juga mensupport ya, mendoakan Bang Mul tetap melesat ke atas gitu ya. Monggo Bang Mul. Target utama ya tetap satu, latihan keras karena persaingan ketat. Ya, yang dua itu tidak ada masalah itu tidak mempengaruhi dalam bisnis meja. Kalau kita latihan keras masih kita bisa. Apalagi kalau pakai gini filosofinya itu semakin tua semakin bagus karena tidak membutuhkan tenaga yang ekstrim. Nah, yang kedua, saya target utama memang pengen juara dunia kelas veteran karena itu masuk akal. Masuk akal itu karena di kelas veteran itu tenaga lawan itu yang spinner itu mulai berkurang 5%, jadi kita bisa mengantisipasi dengan permainan titik. Dan insya Allah kedepannya ada banyak kejuaraan dunia veteran di Malaysia, di Vietnam atau di negara lain pun kita udah ancang-ancang, udah siap lah kalau untuk masalah turnamen yang besar di kelas veteran. Ya kita biar gak tegang, minum-minum dulu. Ini ada apa ya, tegan mulung kalau di istilahnya itu. Kita ini terinspirasi tulisan yang saya tulis bahwa program kegiatan kita ini tidak hanya latihan saja, tapi ada kompetisi, ada sparring, ada hiburan. Ini Bang. Jadi kita pembinaan sekaligus pelatihan berkelanjutan di PTN Bintoro Bang. Alhamdulillah sejak 2011 konsisten istiqomah berkat doa support dari teman-teman, terus membuat kegiatan-kegiatan paling tidak 1 bulan sekali untuk turmin, karena kita hanya sebatas lapangan kecil sederhana, tapi alhamdulillah banyak yang minat. Cuman pesertanya kita batasi. Biasanya kita selenggarakan itu awal bulan, minggu pertama. Minggu pertama awal bulan itu alhamdulillah sejak sebelum COVID sebenarnya. Tapi setelah 2 tahun lebih kita vakum karena menjaga keluarga, kemudian kita inventarisir sekedar untuk apa ya benar-benar waktu itu kita fokus ke COVID-nya. Setelah COVID berlalu alhamdulillah semangat itu mulai tumbuh lagi dan kita teruskan motivasi untuk turmin. Jadi seandainya Bintoro itu tulis sejak 2011 itu sudah ratusan dan nggak terhitung. Kalau biaya bisa untuk beli baju sangat memungkinkan atau beli rumah itu sangat memungkinkan, tapi kita alhamdulillah tidak selamanya untuk mencari itu, yang itu mengumpulkan orang, menyenangkan orang, menghibur orang, menginspirasi. Itu misi dari kami, dari PTN Bintoro, berkat ya teman-teman kita yang sudah pada almarhum juga ikut mendoakan support kita. Alhamdulillah sampai saat ini, meskipun ini belum sempat kita perbaiki ke depan, mudah-mudahan setelah target-target kita kemarin studi sudah selesai, target selanjutnya ini ya nanti ada yang harus kita prioritaskan, baru nanti ke depan ini akan kita rehat, mudah-mudahan menjadi lapangan yang layak, dikunjungi banyak orang, dirindukan, dikangeni sama orang untuk ajang silaturahmi. Itu alhamdulillah ini tidak hanya sekedar latihan, tempat latihan di sini untuk tempat sparring, tapi kita kompetisi yang sifatnya turun, kita batasi. Yang kita undang sekarang beragam, mulai dari penghobi, kelompok umur, kemudian ada yang pra-porprov, master, para master itu. Cuman ya harus ngantri, sabar, setiap bulan kita buka. Di samping juga hiburan, warga-warga pada datang ke sini, ibu-ibu, itu untuk hiburan sekedar. Jadi pembinaan
sekaligus memberikan hiburan bakti sosialnya di situ. Alhamdulillah masih, dan mohon doanya dari Bang Mul, teman-teman yang lainnya, PTN Bintoro dimudahkan rezekinya, kemudian berbagi pada sesama. Ini Bang Mul, itu motivasi saya. Yang pertanyaan ini kaitannya dengan itu, motivasi Bang Mul sendiri dalam diri sampai sejauh ini itu apa daya tarik Bang Mul sehingga menggeluti Bimpong sedemikian rupa? Itu kan nggak mudah. Padahal kita sendiri mengalami ya, kalau tanding kalah itu frustasi, akhirnya kita terpuruk, stres kan loh, itu sasa, waduh kok ya gitu, nggak doyan gitu. Akhirnya kita sendiri itu sampai akhirnya ya kelepek-kelepek gitu ya. Nah, ini motivasi diri Bang Mul supaya ini terus bisa memicu permainannya terus konsisten, terus meningkat. Ini apa motivasinya, bisa diceritakan ke kita ini? Intinya pada dasarnya kalau pingpong itu tidak ada habisnya kalau kita mau belajar. Kita ada motivasi, contoh di pertandingan kalah menang pun kita walaupun kalah dapat pengalaman. Yang kedua, yang jelas silaturahim kita terus jaga. Kita bisa keliling kemana-mana, ketemu orang, kita silaturahim, itu juga suatu ibadah yang luar biasa. Kita motivasi di situ. Masalah kalah menang itu udah takdir Tuhan lah, kita udah berusaha. Kalaupun ada hikmahnya, kita ada kekurangan ini, kita pulang belajar lagi kekurangan di sini, apa fisik, atau spin, atau bertahan, kita selalu upgrade. Upgrade itu ya kita kan banyak referensi di YouTube atau di mana kita bisa dapat ilmu dari orang-orang, kita ketemu lawan, gini gitu. Intinya ya tetap semua itu ada hikmahnya lah. Jadi masalah kalah menang itu tetap nomor sekian, dan yang penting kita harus upgrade dan tetap yakin, semangat dan latihan keras masih kita bisa. Apalagi banyak pejuang-pejuang veteran di usia 40, 50, 60, jadi motivasi kita semangat latihan itu masih ada. Berarti kata kunci kalau bisa saya ambil benang merahnya, tidak mudah putus asa gitu ya. Tidak mudah putus asa, kemudian mau belajar kepada siapapun, baik secara langsung ketemu di lapangan, bola itu cara mengatasinya, secara pengalaman, secara empiris langsung di lapangan kayak gitu ya. Kemudian bisa belajar juga lewat YouTube. Kemudian ini samping itu memotivasinya adalah ketemu sama teman itu membuat kebahagiaan tersendiri gitu ya, membuat hiburan tersendiri gitu ya. Nah dari situ terus berlatih, meningkatkan latihannya gitu ya, supaya selalu bisa mengambil hikmah. Yang kedua selalu positive thinking. Jadi yang membangkitkan motivasi Bang Mul itu selalu positive thinking, kemudian bisa ngambil pelajaran akibat dari setiap event gitu ya, untuk menjadi sebuah pelajaran dan pembelajaran untuk selanjutnya gitu ya. Ya, ini suatu hal yang dialami Bang Mul, tidak mudah menjadi seorang atlet yang malang buana. Kita sendiri mengalami keputusasaan. Kalau menang sih nggak maidu ngomong opo ngomong wes sakarmu enak rasanya itu legi. Tapi kalau kalah ini rasa kecewa, ngomongnya minum apapun yang mana jadi pahit. Mangan pun bisa kurang selera gitu. Tan banting ya, dibully itu biasa. Motivasi gitu itu tambah penyemangat, itu pemicu, kita harus bisa ini yang bully itu saya gantian gitu. Itu sampai saya heran ini. Para netizen itu kalau Bintik kalah itu mereka gitu ya, karena mereka nggak ngerti bahwa keahlian Bang Mul bisanya ya lewat Bintik itu. Kalau suruh polos ya memang ya bukan keahlian dari Bang Mul, karena yang digeluti, yang dipelajari Bang Mul ya lewat Bintik. Cocok lah cocoknya sesuai dengan karakter Bang Mul, karena pemain dunia kan tidak semuanya polos. Mereka juga akhir-akhir ini ya yang pemain India Brata itu itu malah bisa ngalahkan Cheng Meng gitu. Yang cewek kemarin juga Bintik juara Palmer itu, pemain Cina, Korea juga itu Amina. Jadi tidak usah putus asa, masalah Bintik itu semua sama. Jangan selalu merendahkan diri, itu nggak bisa juara kan, banyak gitu argumen-argumen yang menyesatkan. Nyatanya
ya banyak juara juga pakai bintik banyak. Jadi intinya latihan keras, semangat, tetap semua pasti bisa. Saya sendiri pernah belajar bintik itu berapa bulan, malah putus asa kok dibantai terus gitu. Setelah itu kembali lagi ke licin itu, artinya kan memang karakter nyamannya di situ ya. Kenyamanan setiap orang itu nggak bisa dipaksakan dan kita tidak bisa ikut-ikutan gitu ya. Yang terpenting konsisten ya. Konsisten, kalau mau memutuskan bintik ya udah pelajari dengan sabar. Kemudian giat kan gitu ya, dengan beragam masukan-masukan. Itu nggak mudah karena saya sendiri juga pernah mempelajari untuk beberapa bulan, setengah tahun hampir itu. Ternyata sulitnya bukan main dia dengan lawan dengan pemain yang sudah biasa menghadapi bintik. Kita hanya hanya ditendangin terus, di taplok itu, aduh kayak linglung, nggak bisa apa-apa. Ternyata saya nggak yakin, akhirnya menjadikan saya harus kembali lagi ke licin. Nah ini kan suatu pilihan ya Bang. Yang terpenting bagi teman-teman pimpong bahwa licin maupun bintik itu merupakan pilihan dari yang bersangkutan, karena sesuai dengan karakter dia memberikan sebuah senjatanya itu sesuai karakter dia. Nah, seperti itu ya Bang Mul. Ini nggak terasa ternyata sudah hampir setengah jam. Ini Bang Mul ceritanya bis ini meluncur ke Pekalongan. Nah ini sibuk, kita cegat sebentar. Bang Mul ayo sempatkan barang sejenak bisa memberikan manfaat, menginspirasi dari teman-teman. Karena begitu padatnya Bang Mul, saya minta waktu untuk sebentar untuk bisa memberikan kuliah pimpong kebetulan curhat ini bisa menjadi motivasi. Nah yang seterusnya ini Bang Mul kan kenal di mana-mana, hampir itu saya ketemu youtuber itu grade paling tinggi itu Bang Mul Yaji. Itu siapapun yang ngepost Bang Mul itu luar biasa. Lah dari situ akhirnya kan otomatis kan endorse ada masuk. Lah sejauh ini bisa diceritakan barangkali yang punya brand-brand ingin mengendorse Bang Mul, silakan barangkali bisa diceritakan contoh-contohnya yang sudah mengendorse dari Bang Mul. Alhamdulillah kemarin saya dapat endorse dari produk Victas, itu termasuk produk premium dan dia salah satu tim sponsorship timnas Jepang. Itu ada karakternya cocok sesuai tipe saya. Ya ini saya mau. Jadi kalau dia itu nggak cocok, saya juga nggak mau. Harus menyesuaikan benar-benar sesuai karakter saya. Alhamdulillah cocok dan telah terjual beberapa kali. Ya alhamdulillah kita dapat endorse, kita tambah motivasi, semangat, punya tanggung jawab dalam bersepeda. Ya terima kasih kepada Victas yang masih bisa mempercayai saya sebagai pemain dan endorse Victas di Indonesia. Itu banyak digeluti, bahkan pemain dunia juga banyak menggunakan Victas ya. Akhir ini kan produknya mulai meningkat ya peminatnya di Indonesia itu. Kalau saya terutama di kalangan bintiker ya, itu intinya saya pangsa pasarnya di orang-orang bintik lah. Itu ya dunia saya seperti itu. Bisa ceritakan Victas keunggulannya apa ini? Biar mereka itu penasaran. Ya Victas kan banyak tipe varian. Kalau saya pakai Victas yang defensif buat bintik, itu tujuan utama ya kontrol yang utama. Yang kedua untuk meredam top spin gitu. Kalau kayak defensif kan itu tujuannya memang kontrol dan meredam top spin. Masalah power nanti gampang bisa dilatih dengan sendirinya. Karena kita lawan kita pemain serang, otomatis kita harus bertahan total, mau nggak mau kan mayoritas lawan masih 80% penyerang, mau nggak mau kita harus bertahan dulu, baru kita nanti kombinasi setelah di permainan seperti apa. Oh makanya ya, kita saya rasakan pas main sama Bang Mul itu ternyata putarannya kencang banget, harus kontrolnya itu tepat sekali. Waktu saya terima servis itu, berat itu, apalagi waktu di satu gini Bang Mul. Nah kirinya gini itu kan agak sedikit melengkung. Kalau nutupnya salah repot. Kita sedikit harus bisa ngamankan tok masuknya tok itu. Itu memang putaranya kuat, nggak kelihatan saking banternya. Lama-lama asal masuk duluan.
karena itu nggak gampang untuk kontrolnya itu. Kelebihan saya sendiri ngerasakan waktu terima servisnya saya angkat nggak kuat, hampir saya nggak berani, akhirnya saya aman dulu. Aman itu pun timingnya harus tepat, sering jungkel. Nah itu karena pas posisi mau tak kasih power atau sekedar polos bangun itu sudah gini dulu, gitu loh kaget aku. Nah seperti ini yang agak sedikit hati-hati memang. Terus ketika saya serang bangun juga kontrolnya enak ketika gitu ya. Jadi produktivitas sangat recommended ya untuk kontrol, untuk putaran. Adapun power menyesuaikan ini powernya masing-masing yang bersangkutan mau seperti apa gitu ya. Yang jelas kelebihannya pada kontrol sama putarannya yang kencang. Nah ini mungkin selain Vitas ada mungkin produk apa yang melirik Bamul? Tidak, itu soal fokus Vitas dulu karena tidak boleh yang terlalu banyak, nanti kesannya nanti kalau tidak sesuai kita ya nggak nyaman aja. Jujur saja gitu. Nah ini yang terakhir nih sudah lama nih, paling tidak jam 10 ini kan sudah persiapan go to Purwokerto. Untuk yang terakhir pesan-pesan mungkin trik atau kepada para pingpongker bintiker dimanapun berada, baik pemula maupun master maupun sesama, seperti apa nasihat dari Bang Mulyadi? Mungkin diminum dulu Bang Mul sebelum terakhir menyampaikan. Saya itu paling tidak 1 minggu sekali minum kayak gitu. Itu bisa membuang racun. Itu alhamdulillah setelah minum ini tuh kalau itu terus akhirnya itu ya resep saya dan ada ketok dari ya. Kamu bisa ceritakan ke teman-teman apa ya nasihat atau trik dari pengalaman selama ini yang bisa dibagi ke kita, pesan-pesannya untuk pingpongker, para bintiker dan seterusnya. Ya ini yang utama buat para pemain pingpong dari kelas junior sampai senior sampai semuanya lah, intinya kita yang utama dalam dunia pingpong itu kita harus selalu jaga nama baik. Yang utama itu jangan sampai membuat hal-hal yang negatif, soalnya dunia pingpong itu sempit, sekali kita berbuat jelek langsung nyebar, saya tahu, makanya harus hati-hati dan selalu jaga nama baik yang utama. Insya Allah kita bisa diterima dimanapun dengan tanpa yang negatif itu. Intinya kita tetap selalu berbuat baik dan jaga nama baik. Terima kasih. Jaga lisan, jaga sikap, kemudian perilaku itu karena komunitasnya pingpong ya itu saja. Karena itu memang sebuah olahraga. Kalau penghobi beratnya memang posisinya memang menjadi fanatisme fanatisme kecintaannya, karena fanatisme ini karena kecintaannya seninya ya, karena penuh dengan seni kan pingpong itulah. Dari situlah ilmu seni dari pingpong itu luar biasa itu kan, banyak triknya, banyak terapinya, banyak hiburannya, semuanya itu yang ada di situ. Nah, paling tidak kita jaga sikap, jaga lisan ya sedemikianlah sebisa kita karena kita manusia kan juga kadang keceplosan, kadang tapi yang penting kita cepat-cepat memperbaiki diri harus jujur dan sportif tuh. Jujur dan sportif itu menjadi ciri dan ini julukan orang, itu permainannya jujur gitu ya. Kalau dasarnya mainnya curang, tahu-tahu nyolong servis, tahu-tahu bolanya dibasahi, itu kan akan kemana-mana. Sekali jelek otomatis jelek terus namanya. Itu skor-skor kecil-kecil, nyolong-nyolong, itu kan mainnya nggak sportif gitu ya. Itu mesti akan jadi pembicaraan dan menjadi kebiasaan gitu ya. Pasti. Yang terpenting dari pertemuan kemanapun pingpong membawa diri dengan baik, kemudian ambil yang baik-baik saja ya. Kalau membicarakan yang jelek tetap tidak akan pernah habis ya. Tapi paling tidak kita ini dimanapun datang
menambah teman ya, bukan menambah musuh ya. Kalau musuh sekedar di lapangan, tapi di luar itu adalah teman semuanya. Gitu. Jadi inilah pesan-pesan moral dari Bang Mulyadi, luar biasa, yang dapat mudah-mudahan menginspirasi Anda bahwa ambillah yang baik supaya ini terus terjalin kebaikannya, gitu ya Bang Mulyadi. Ini saya rindukan setiap kali mudik, silahkan mampir ke Bintoro, terbuka kemanapun, satu rumah saya sediakan untuk Bang Mul, mau datang pulang pergi sudah lah, ditempati saja untuk singgah. Kalau mau yang di bawah itu enaknya bebas. Bang Mul, saya kira alhamdulillah tidak terasa kita ngobrol yang ngalir begitu saja, yang intinya kita ingin mengorek kedatangan Bang Mul, kita stop barang setengah jam untuk bisa memberikan kuliah pingpong, gitu ya. Kemudian motivasi, kemudian inspirasi, kemudian membuat giat latihan dari teman-teman yang membutuhkannya. Terima kasih sebagai ucapan, kami berikan sebuah kenang-kenangan kaos tim dari PTM Bintoro dengan logo Miftah Pingpong. Miftah Pingpong ini yang ada di belakang saya, ada Miftah Pingpong, ada Bintoro Miftah. Untuk konten-kontennya silakan dinikmati, bisa ditonton, dan tentunya kita mengucapkan terima kasih atas subscribe ya, atas subscribe, share-nya, komennya yang positif-positif. Mudah-mudahan channel ini terus menginspirasi dan bermanfaat. Mungkin Bang Mul bisa sampaikan terakhir apa pesan-pesan untuk ini channel kita Bintoro Miftah Pingpong untuk supportnya. Semoga Bintoro Miftah channel bisa eksis dan berdiri. Semoga Bintoro Miftah channel pingpong bisa eksis dan bermanfaat buat insan tenis meja. Banyak-banyak konten-konten yang bermanfaat dan tetap memotivasi semuanya. Terima kasih Bang Mul. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.